Hai, selamat pagi. Senang sekali bisa kembali di hadirat Tuhan bersama dengan Anda. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu mari pagi hari ini kita bawa kehausan, kelaparan kita kepada Tuhan. Hati kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita datang dengan sebuah kerinduan yang besar, maka kata Alkitab Tuhan itu bertakhta di atas pujian umat-Nya. Kekuatan yang baru, pengharapan yang baru itu ada di situ. Dan mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan dengan hatimu, haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, Engkau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Raja di atas segala raja. Sekali lagi mari katakan ini. Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau, sebab Kau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Hati kami haus dan lapar, kami rindu memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh, hiralah matakan darah meredup. Haleluya, Yesus, kirana namokan darah-Mu. Oh, kami meninggikan-Mu Tuhan, hati kami haus dan lapar kepadamu Yesus. Kami bawa hati kami bawa kerinduan menyembah-Mu pagi ini. Oh, oh, oh. Kau yang ambil alih hidup kami, Kau yang memiliki hidup kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami, biar menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Oh, hiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Aku pertahankan hidupku, sebab Kau yang memilikinya. Angkat hati dan hidupku semakin dekat dengan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan, ku hidup hanya bagi-Mu. Hiralah matakan darah-Mu, matakan darah. Oh Yesus Tuhan. Oh, hiralah matakan darah marah-marah. Oh, rinaramu. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Oh, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-Mu lebih dari segalanya. Pagi ini Kau layak disembah ya Tuhan, hanya Kau yang layak disembah. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan pagi ini. Bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah? Bukankah Dia Allah yang layak untuk terima pujian yang terbaik dari hidup kita? Oh, here I am Lord. Aku ada di sini menyembah-Mu. Thank you Lord. Oh, we worship You. Kami menyembah-Mu, kami menyembah. Thank you Tuhan. Sebab Engkau mulia
dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami kagum akan Engkau pagi ini. Tidak ada yang lain seperti-Mu ya Tuhan. Oh, betapa hati kami kagum akan Engkau. Mari jemaat angkat tanganmu. Mari katakan pujian ini dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari katakan yang terindah buat Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah ya Tuhan pagi ini. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Hatiku pecah ya Tuhan, ketika ku lihat kasih-Mu yang besar di hidupku. Tidak pernah sedikit pun Kau meninggalkan aku. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan di atas segalanya. Thank you Lord, thank you. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Karena bawa kami terus haus dan lapar akan Engkau. Meletakkan semua beban hidup kami, cuma satu ini yang kami lakukan. Kami mau sujud menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Kau yang mengambil alih hidup kami. Dari situlah kami boleh terus memperoleh rasa aman, damai sejahtera. Oleh karena Tuhan yang menyertai kami adalah yang setia. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu. Hadirat-Mu ada di sini. Thank you Tuhan. Sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, biar kami boleh diajar, kami boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, itu yang terus kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami terus untuk menjadi orang yang mencintai hadirat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow. Saya merasa hadirat Allah yang luar biasa pagi ini. Saya percaya di rumah Anda juga Tuhan itu ingin melawat kita. Amin. Karena itu terus miliki sebuah perasaan yang haus dan lapar akan Tuhan. Di mana setiap kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau ada orang yang rindu dengan Tuhan, saya percaya Tuhan itu jauh lebih rindu kepadamu. Setiap hari Tuhan itu menanti hanya untuk satu ini, mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu kalau kita di hadirat Tuhan, saya percaya ini yang tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Apa itu kasih Tuhan setiap hari? Dikatakan baru tiap pagi di hidup kita. Nah untuk itu saudara, jangan bosan, jangan capek, jangan lelah untuk Anda terus bangun hidupmu bersama dengan Tuhan. Karena disitulah kekuatan hidup kita. Amin, amin. Nah untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita, saudara. Ya,
Tapi sebelumnya kalau saudara hari-hari ini ada di dalam pergumulan doa, masukkan permohonan doa Anda. Nanti di akhir dari acara ini saya akan mendoakan Anda. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Amsal pasal 23. Kita lanjutkan ya pembacaan Amsal kita. Amsal pasal 23 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Oke, saya akan bacakan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hei anakku, jikalau hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hei anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah saudara, dari pembacaan ayat-ayat ini kita bisa melihat ada prinsip-prinsip firman Allah yang harus kita penuhi. Nah pagi ini saya berikan judul perenungan ini adalah masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Ya, itu di ayat 18. Coba kita baca ya. Ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, ini merupakan sebuah janji daripada Tuhan supaya kehidupan kita ini mengalami keamanan di dalam masa depan kita. Karena dikatakan masa depan itu sungguh ada dan harapan kita itu tidak akan hilang. Ada sebuah janji Tuhan, ada jaminan di mana Tuhan itu akan bergerak atau menepati setiap janjinya di hidup kita. Nah untuk itu setiap kita harus sungguh-sungguh melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Amin. Nah waktu kita melihat Tuhan kita itu setia, dari sinilah kita tahu bahwa pengharapan kita itu tidak akan pernah hilang. Saudara dan saya adalah orang yang hidup di dalam janji Tuhan. Di dalam kehidupanmu dan kehidupanku ini kaya akan janji Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menempatinya satu persatu. Nah untuk itu setiap kita harus membangun iman terus kepercayaan kita bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Amin. Nah untuk itu pagi hari ini kita akan merenungkan 3 hal. Ya bagaimana kita bisa melihat bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa itu? Nah yang pertama mari kita akan baca ayat 13 dan 14. Yuk kita baca ya. Ayat 13-14 dikatakan begini. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Oh Alkitab mengatakan begini. Kalau Anda adalah orang yang ingin memiliki masa depan yang ada. Yang sungguh ada. Dan harapanmu tidak hilang. Kalau Anda ingin memiliki itu. Maka yang pertama adalah ini dikatakan ini. Menanamkan nilai kebenaran. Kenapa demikian? Saudara dunia ini penuh dengan godaan. Dunia ini penuh dengan rayuan. Tetapi hanya orang-orang yang mau menjaga hidupnya dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Dan hidup di dalamnya adalah orang yang akan mewarisi bumi. Adalah orang yang memiliki masa depan. Kenapa? Saudara ketika kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup dengan nilai kerajaan Allah. Maka hidup kita itu berada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu seringkali saya bilang jangan takut untuk hidup benar. Amin. Jangan takut untuk hidup jujur.
Jangan takut untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan jangan dihitung untung ruginya. Anda jangan takut untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itulah yang akan membawa Anda kepada masa depan yang cemerlang. Amin. Karena itu perlu menanamkan sebuah nilai. Khususnya kalau Anda hari ini seorang bapak atau orang tua, ayah atau ibu ya yang sudah punya anak. Tanamkan nilai Anda, nilai kebenaran firman Allah itu kepada mereka sejak dini. Makanya dikatakan begini. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ya, mendisiplin anak itu penting. Kenapa? Supaya anak itu bisa mengerti etika kebenaran. Ya, yang dimaksud rotan ini bukan hanya kayu besar lalu dipukulkan begitu, bukan itu saudara maksudnya. Kalau bagi saya tongkat didikan rotan atau tongkat didikan itu kalau saya dengan anak saya itu kertas koran yang bekas ya. Saya gulung-gulung gitu, lalu itu yang saya pakaikan rotannya. Saya tidak membiasakan pukul anak saya pakai tangan, jangan. Tangan ini untuk membelai, tangan ini untuk menyatakan kasih. Pakai koran yang digulung-gulung dan dipukul pada kenapa pantat itu sama Tuhan dikasih daging lebih karena itu tempat disiplin. Ya, jangan dipukulkan ke kepala, ya pukulkan ke pantat. Ya, koran itu tidak sakit tapi suaranya kenceng, tak begitu. Nah, satu saat anak saya pernah bikin kesalahan. Ya, anak saya dua, ya yang besar Kenny laki-laki dan adiknya wanita. Nah, yang laki-laki ini suka iseng kadang, yang wanita ini suka digoda dulu waktu kecil, ya dia suka goda tiba-tiba kepalanya didudukin begitu saudara adiknya. Wah, didudukin waktu adiknya nangis. Kalau lihat begitu saya langsung peringatkan, Kenny, adikmu jangan didudukin begitu. Siap bos gitu anak saya dengan saya begitu. Ya, nggak lama adiknya nangis lagi, saya lihat didudukin lagi. Waduh, kalau sudah begitu saya ambil, saya gandeng dia, saya bawa ke satu kamar. Kita ini punya kamar namanya kamar disiplin namanya. Ya, di situ dia tahu kalau sudah masuk situ itu dia tahu. Dia langsung terlungkup di tempat tidur, ya dia siap pantatnya dipukul. Ya lucu juga. Jadi saya pukul pantatnya, puak begitu. Nah, hari itu ketika saya pukul pantatnya dia nangis, nangisnya kenceng banget. Saya kaget, saya pikir saya terlalu kenceng mukulnya. Saya keluar kamar tak pukulin ke tangan saya. Oh enggak sakit kok, tapi kok dia nangisnya kenceng begitu ya. Saya masuk lagi ke kamar, ya dia nangis. Rupanya saya tahu, ketika anak didisiplin, ternyata bukan sakitnya secara fisik, tapi waktu didisiplin dipukul itu, dia itu merasa jauh dari orang tuanya. Tiba-tiba ada sebuah perasaan dipisahkan. Nah, di sini kita harus mengerti, saudara, seni mendidik anak. Kalau sudah lihat anak seperti itu, orang tua kadang-kadang, jangan nangis, tak pukul lagi ya. Malah begitu. No, bukan. Sebenarnya yang membuat dia nangis itu adalah dia tuh merasa dijauhkan dari orang tuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, saya justru tidak meninggalkan dia. Saya tanya sama dia. Ya, saya tanya, kamu tahu nggak kenapa papa pukul kamu? Biasanya kalau anak sudah masih umur 4-5 tahun nggak ngerti, nggak tahu. Nah, saya menjelaskan, dia harus tahu kesalahannya. Ya, kamu karena ganggu adikmu. Kalau begini-begini gimana sebenarnya? Ya, saya tentunya menjelaskan dengan bahasa anak. Ya, lalu dia, iya, jangan diulang ya nak. Iya pak. Nah, kalau saya seperti itu, saya selalu bilang panggil dia sini. Kata sini itu menyenangkan dia. Sampai hari ini anak saya sudah kuliah sekarang. Kalau saya lagi tegur dia, selalu ada kata yang ditunggu adalah kata sini. Sini itu berarti dia mau peluk papanya. Itu namanya sebuah pendamaian terjadi. Dan dia senang sekali dengan kata itu. Jadi kalau saya tegur dia, sudah dia nangis begitu. Sini. Waduh, kalau saya itu dia langsung lari dan peluk saya. Seperti itu. Kalau seperti itu saya langsung ngomong sama dia. Oke, papa sudah tidak marah lagi sama kamu. Oke, jangan diulang ya nak. Iya pak. Lalu terakhir saya selalu bilang I love you. Ya papa sayang sama kamu.
Wah, kalau misalnya itu menyembuhkan hatinya, dia merasa dekat lagi. Disiplin itu penting, tapi kasih sayang juga penting. Dua hal ini harus seimbang. Anak harus tahu bahwa kita mengasihi anak kita. Kalau kita mengasihi terus tanpa disiplin, anak kita akan jadi manja, jadi kolokan nantinya. Tapi kalau kita disiplin terus tanpa kasih sayang, anak kita akan jadi kepahitan. Jadi dua hal ini harus berjalan bersama-sama. Sekalipun setelah itu anak saya setelah peluk, oke ya papa sayang ya sama Kenny ya. Oke dia lari lagi, dia keluar kamar, dia lari-lari. Nggak sampai 2 jam adiknya didudukin lagi. Ya begitulah, diajar lagi. Tapi ini penting, lebih baik hari ini papanya yang ngajari demi apa? Demi supaya anak ini tertanam nilai kebenaran daripada ketika dia dimanja lalu kemudian dia menjadi besar dan tidak punya nilai, tidak beretika, lalu gara-gara tidak beretika itulah lalu dia didisiplin oleh lingkungannya, itu jauh lebih jahat. Ketika dia dibully atau didisiplin oleh lingkungannya nanti itu akan jauh lebih jahat. Lebih baik hari ini ketika dia masih kecil papanya yang mendisiplin karena papanya tahu tujuannya yaitu anak ini akan jadi baik. Jadi peran orang tua kayak Alkitab ini, rotan tidak akan pernah membawa anakmu itu. Dikatakan engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Disiplin itu penting karena itu akan menolong setiap anak-anak untuk mereka berada dalam kebenaran. Nah itu yang membuat mereka akan memiliki masa depan. Termasuk kita dengan Tuhan. Kata Alkitab kalau kita itu anak, maka kita akan diajar oleh Tuhan. Kita akan didisiplin oleh Tuhan. Karena apa? Kita anak. Tujuannya apa? Supaya kita memperoleh bagian di dalam kekudusannya Tuhan. Makanya jangan heran kalau Anda hari ini dalam proses. Kalau bukan karena dosa loh. Kalau karena dosa cepat minta ampun. Tapi kalau bukan karena dosa, tandanya bahwa Allah sedang melatih dirimu. Menanamkan sebuah nilai kebenaran. Karena itu mengucap syukurlah. Karena kita ini lagi dididik oleh Tuhan. Tidak semua proses yang kita alami itu jahat. Proses adalah cara Tuhan untuk mendidik atau menanamkan nilai kebenaran dalam hidup kita. Supaya hidup kita menjadi kehidupan yang kuat. Dan kita memperoleh masa depan yang cemerlang oleh karena Tuhan. Amin. Karena itu kalau hari ini Anda dalam masalah bukan karena dosa. Kalau karena dosa cepat minta ampun. Tapi kalau bukan karena dosa Anda diizinkan masuk dalam sebuah proses persoalan. Bersyukurlah karena Tuhan sedang tanamkan nilai. Demi apa? Demi masa depan Anda yang cemerlang. Yang akan Anda peroleh nantinya. Amin. Amin. Jadi yang pertama adalah menanamkan nilai kebenaran. Lalu yang kedua apa? Yang kedua coba ayat ke-17. Ini yang harus juga kita perhatikan. Ayat 17 dikatakan begini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Yang kedua perhatikan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Alkitab mengingatkan begini. Jangan iri dengan orang lain yang kelihatannya berhasil. Tetapi mereka melakukannya dengan kecurangan. Jangan iri dengan keberhasilan orang lain yang penuh dengan dosa. Karena apa? Karena Alkitab jelas berkata. Coba kita baca di Mazmur 73 ya. Yuk saya baca mulai ayat yang ke-13 sampai 20. Yuk Mazmur 73 ayat yang ke-13 sampai 20. Ini adalah sebuah pernyataan pemazmur. Dikatakan begini. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, sampai aku, perhatikan baik-baik, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ya, bicara soal hadirat Tuhan. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Mereka ini siapa? Mereka itu orang-orang yang berdosa. Kelihatannya berhasil. Tapi melakukannya dengan salah. Sesungguhnya di tempat-tempat licin. Kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu
terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi gak perlu iri dengan mereka. Karena Alkitab berkata, ini pemazmur ini sampai berkata ini, aku ini kayak sia-sia ya menjaga kekudusan. Kok orang lain kelihatannya lebih enak daripada aku hidupnya. Karena kan ini yang terjadi. Anda begitu mudah iri melihat orang lain yang biasa-biasa, kerohaniannya biasa-biasa. Ya sering kompromi dengan dosa, kok kelihatannya lebih enak hidupnya. Saudara, jangan tertipu dengan keadaan itu. Alkitab berkata orang-orang yang seperti itu tadi, itu ditempatkan di tempat-tempat yang licin yang sebentar lagi mereka akan jatuh dan dimusnahkan oleh karena apa? Dosanya. Karena itu gak perlu iri. Setiap orang itu punya kuota atau punya jatah istilahnya. Ya, Anda ngerti ya, jatah berkat daripada Tuhan. Setiap orang itu punya itu. Makanya itu ini yang perlu dibangun. Apa itu? Melihat kesetiaan Tuhan di hidup kita. Pandanglah terus kesetiaan Tuhan. Itu yang akan membuat Anda memperoleh masa depanmu. Karena apa? Karena Anda adalah orang yang terus melihat kesetiaan Tuhan. Waktu kita melihat kesetiaan Tuhan, apa yang terjadi? Saudara akan dikuatkan kepercayaanmu. Sampai hari ini Tuhan tuh masih setia menjaga hidup kita. Amin. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan orang yang mengalami masalah yang cukup berat dalam perusahaannya. Perusahaannya ini bangkrut. Ya, dia mengalami banyak hal. Ya, sebenarnya ada jalan keluar, tapi jalan keluar itu kecurangan. Dia bisa lakukan ini tapi dengan cara menipu orang. Tapi dia mengurungkan niat itu. Dia datang kepada saya, minta didoakan. Pak Yudi, doakan saya tidak mau curang Pak. Sekalipun untuk memulihkan perusahaan ini saya menemukan jalan, tapi jalan itu jalan curang. Saya nggak mau Pak. Saya mau tetap pemulihan perusahaan saya ini dengan cara Tuhan. Nah, ketika dia konseling begitu lagi didoakan dan dia mau terus dengan jujur menata perusahaannya kembali. Di tengah-tengah seperti itu Tuhan itu memberikan sebuah mujizat pertama mungkin seolah-olah mujizat kecil. Tapi itu membangkitkan imannya. Mujizat kecil yang belum menolong yang sesungguhnya. Yang dia ada mujizat kecil-kecil di bawahnya. Itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu masih menyertaimu. Nanti ada waktunya bagaimana Tuhan akan menolong kita dengan pertolongan yang jauh lebih dahsyat. Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia Allah yang setia. Amin. Dan untuk itu saudara gak perlu iri dengan keberhasilan orang lain. Tiap orang itu punya, tadi saya bilang, punya jatah. Saya dengan Anda kita gak perlu membandingkan berkat-berkat Tuhan. Karena tiap-tiap orang mengandung berkat Tuhan. Di depan saya ada Pak Dodi. Ya, yang lagi ngatur. Ya, saya gak perlu iri dengan berkatnya Pak Dodi. Pak Dodi juga gak perlu iri dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada saya. Kita gak perlu iri satu dengan yang lainnya. Pak Dodi dapat mobil, saya nggak perlu iri. Saya dapat helm, ya dapat jauh banget ya mobil sama helm. Dia dapat mobil, saya dapat helm, saya nggak perlu iri. Justru ketika saya nanti bersyukur dengan apa yang ada, ya malah bukan mungkin saya dapat pabrik helm. Ini cuma angan-angan. Tapi ketika saya bersyukur, saya justru mendapatkan masa depan saya. Amin. Karena itu jangan mudah iri. Justru iri itu akan merebut berkat kita. Tapi kalau kita bersyukur, kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita. Lalu kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya disitulah justru engkau memiliki rasa yang namanya rasa cukup. Nah, itu yang akan membawa Anda kepada masa depan yang cemerlang oleh karena bersyukur. Amin. Amin. Karena itu jangan dikatakan, jangan iri dengan orang-orang berdosa. Jangan iri dengan kekayaan orang berdosa. Jangan iri dengan keberhasilan. Seolah-olah keberhasilan, kalau Anda lihat dengan mata keberhasilan orang-orang berdosa. Jangan iri. Kenapa? Karena mereka diletakkan di tempat-tempat yang licin dan sebentar lagi akan jatuh. Jadi ketika kita bersyukur dengan apapun yang kita terima hari ini, saya percaya justru itu yang akan membawa Anda kepada masa depanmu. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini saudara. Mari kita akan baca ayat yang ke-23. Bagaimana kita bisa memperoleh masa depan kita? Ayat 23 dikatakan begini. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian.
Dikatakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Artinya begini, saudara, prioritaskan hidupmu untuk hidup di dalam kebenaran. Dan ketika Anda di dalam kebenaran, jangan mau dibeli oleh dosa. Jangan mau menurunkan standar kebenaran itu. Jangan mau kompromi dengan dosa demi keberhasilan. Tadi saya bilang justru kalau kita ini kompromi dengan dosa, kita ini berada di tempat-tempat yang licin tadi kata Alkitab. Sebentar lagi kita bisa terjatuh. Tapi kalau kita adalah orang yang dikatakan belilah, ayat berapa tadi? Ayat yang ke 23 ya. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Kalau kita ini memiliki kebenaran, hikmat, didikan dan pengertian, maka saya percaya ini yang akan membukakan jalan bagi kita untuk apa? Untuk memiliki masa depan. Coba kebenaran, arti kebenaran apa? Kebenaran adalah gaya hidup yang benar. Yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kebenaran itu tidak ditentukan oleh keadaan Anda. Baik atau tidak baik keadaanmu, kebenaran harus menjadi hal yang mutlak yang kita hidupi. Amin. Kebenaran itu tidak ada hubungannya juga dengan persoalan yang Anda alami. Anda hari ini ada dalam masalah atau tidak, kebenaran harus menjadi gaya hidup kita. Kebenaran itu tidak bisa ditukar. Persoalan yang kita alami tidak boleh mendikte kebenaran yang kita hidupi. Amin. Kebenaran itu yang membawa kita kepada kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dikatakan apa? Yang kedua dikatakan ayat yang ke-23 tadi bicara soal hikmat. Hikmat itu adalah tuntunan Tuhan. Hikmat itu adalah jalan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan kaya dengan hikmat. Anda akan dibukakan tiba-tiba aja. Hikmat itu menuntun kita. Saya ini banyak kali konseling dan saya dengan orang-orang, maksudnya jemaat-jemaat yang mau konseling dengan saya menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang alami. Satu yang membedakan, ketika orang mau memutuskan untuk hidup benar, tidak kompromi dengan dosa, sekalipun dalam persoalan yang berat, maka detik itu tiba-tiba hikmat Tuhan itu menuntun. Ada saja jalan-jalan yang kayaknya ini susah, tapi Tuhan tuh kayak bukakan jalan. Itu namanya hikmat. Kita menemukan sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Di luar pikiran manusia normal bahkan. Tuhan tuh kayak bukakan jalan. Oh ternyata mudah ya. Ternyata begini. Ternyata begini. Dan akhirnya orang ini mengalami keberhasilan. Karena apa? Hikmat Tuhan menyertainya. Dimulai dari hidup benar. Amin. Amin. Lalu yang ketiga apa? Dikatakan didikan. Nah tadi saya bilang didikan. Proses. Saya percaya tadi saya bilang semua proses yang kita alami itu tidak semuanya jahat. Proses yang kita alami tidak semuanya buruk. Lewat proses itu Tuhan sedang mengajar kita. Saudara, masalah yang kita hadapi hari ini harus menjadi sebuah batu loncatan untuk Anda semakin mengenal Tuhan. Persoalan yang kita alami adalah batu loncatan yang baik untuk kita ini semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena itu, saudara, ketika Anda dididik, Anda ini sedang, justru menurut saya ketika kita dididik, kita ini sedang diperhatikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu pingin Anda dan saya adalah menjadi orang yang siap diberkati. Berapa banyak kita justru menjadi orang yang tidak siap diberkati. Ya, dulu waktu kita dalam persoalan, ya kita ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kita ini suka doa, suka puasa. Ya, puasa itu antara memang mau mendoakan sesuatu atau memang nasinya sudah gak ada, itu tipis sekali. Ya karena dalam persoalan puasa, sering puasa, doa. Tapi begitu kita ini diberkati, tambah kaya, kekayaan kita nambah, kita menjadi orang yang malas kepada hal yang rohani. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Saudara, ini yang bahaya. Lebih baik hari ini kita dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan dengan satu tujuan. Supaya mentalitas kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita adalah orang hidup dalam prinsip kerajaan Allah, itu jauh lebih mulia. Karena itu ketika Anda dididik oleh Tuhan, jangan mengeluh. Sebab sebentar lagi Tuhan pasti memberkatimu. Sebentar lagi Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya di hidupmu. Amin, amin. Lalu yang keempat apa?
Yang kami katakan pengertian. Apa yang dimaksud dengan pengertian? Pengertian itu berarti begini loh. Anda dan saya adalah orang yang mengerti bahasanya Tuhan di hidup kita. Oh, kita ini tidak menjadi orang yang gampang curiga dengan Tuhan. Kita itu mengerti kehendak Tuhan buat hidup kita. Kita bisa menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan buat hidup kita. Sehingga waktu kita ngalami sesuatu dalam hidup kita, kita gak mudah menjadi orang yang mengeluh. Bahkan kita menjadi orang yang mudah untuk meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Bukan itu, tapi kita menjadi orang yang mengerti maksud Tuhan. Ini namanya berpengertian. Anda bisa nangkep kira-kira saya ngalami ini karena Tuhan punya maksud ini. Tuhan Yesus pernah bertanya kepada seorang yang sakit 38 tahun. Ya, di pinggir daripada kolam Bethesda. Yesus bertanya begini, maukah kamu sembuh? Orang ini gak ngerti bahasanya Tuhan. Jawabannya sebenarnya kalau Yesus tanya begini, maukah kamu sembuh? Jawabannya cuman mau atau tidak, itu kan jawaban. Tapi orang ini jawabnya bulat. Tuhan, ada orang ketika aku ini bergoncang, gak ada orang lain yang turunkan aku. Orang ini mulai menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain. Orang ini gak mengerti bahasa Tuhan. Berapa banyak kita itu kadang seperti itu. Waktu kita mengalami masalah, kita ini seringkali curiga dengan Tuhan. Menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita gak mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan itu punya bahasa di hidup kita. Orang yang berpengertian itu dia mengerti. Nah, dan ciri daripada orang yang berpengertian bahasanya Tuhan apa? Dia selalu bersyukur. Dia tetap tenang. Di tengah-tengah badai hidupnya, dia tetap tenang. Karena apa? Orang ini tahu bahwa Tuhan pasti menyertainya. Nah, seperti ini membuat kita akan dibawa oleh Tuhan, dikatakan karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu akan terjadi. Karena apa? Kita adalah orang yang terakhir dikatakan tadi, yang ketiga poin kita, tidak melepaskan kebenaran, hikmat, didikan dan pengertian. Kita tidak akan pernah melepaskan namanya kebenaran, hikmat, didikan dan pengertian. Itu yang membuat kita mengerti tentang masa depan yang sungguh ada dan harapan kita yang tidak pernah hilang. Amin, saudara. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal untuk saudara bisa memperoleh masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak hilang. Yang pertama adalah menanamkan nilai kebenaran di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, jangan iri dengan orang yang berdosa. Jangan iri dengan orang berdosa. Lalu yang ketiga adalah tidak melepaskan kebenaran, hikmat, didikan, dan pengertian daripada Tuhan. Saya percaya kalau kita mau hidup di dalamnya. Dan hari ini kita selalu mengingatkan diri kita. Sikap berjaga-jaga ada dalam diri kita. Maka saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada masa depan yang cemerlang. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini, jika hari ini Anda datang dengan banyak hal, ya ada hal yang mungkin Anda tidak mengerti, saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita mulai membawa hidup kita kepada Tuhan. Yang penting satu ini, jagalah kesetiaanmu kepada Tuhan. Itu tugas kita. Maka setelah itu Anda akan melihat betapa Tuhan itu akan membela hidup kita. Amin. Masukkan permohonan doa Anda. Setelah ini saya akan mendoakan semua permohonan doa yang telah masuk, saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan sungguh-sungguh mengadakan mujizat di hidup kita. Amin. Tapi nyanyikan satu pujian ini. Di A ya, kunci A. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari katakan ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
tetap setia untuk melayanimu. Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang hari ini saudara mengalami pergumulan. Ya, ketika di depan Anda ini sepertinya ada jalan keluar, tapi itu jalan keluar penuh dengan kecurangan, menurunkan standar firman Allah. Saudara, jangan jalan di jalan itu. Saudara, hari ini, pagi hari ini, biar firman Allah datang kepadamu. Sebab janji Tuhan, masa depanmu itu tidak akan pernah hilang dan harapanmu masih ada. Saudara, kebalik ya, masa depanmu masih ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Saudara, Tuhan sedang menuntun hidupmu kepada masa depan yang cemerlang. Untuk itu, pilihlah terus kebenaran. Hiduplah di dalam nilai kebenaran. Jangan melepaskan ya yang namanya kebenaran, didikan, pengertian. Saudara, jangan lepaskan itu. Sebab Tuhan sedang membawa pada keberhasilan. Apapun resiko dan keadaan Anda, pilihlah kebenaran. Maka kebenaran yang akan menyelamatkan hidupmu. Amin. Kalau Anda adalah orangnya hari ini, sebelum saya mendoakan, di depan saya sudah ada beberapa pokok-pokok doa. Ya, saya akan doakan sebentar saya akan doakan Anda yang hari-hari ini dalam pergumulan ini. Kalau Anda adalah orang yang mengalami ini, Anda bisa mengangkat tanganmu di depan gadget Anda. Ya, mari angkat tanganmu, saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, mau berdoa untuk semua tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sebuah pergumulan di dalam pilihan. Tuhan, hari ini biar firman Allah itu meneguhkan kami untuk kami boleh memilih berada di dalam jalan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan masa depan kami masih ada. Dan harapan itu tidak pernah hilang. Oleh karena Engkau Allah yang setia di hidup kami. Kami hamba berdoa, kuatkan iman kami hari ini. Untuk kami boleh memilih apa yang benar, memilih apa yang baik, memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Pagi ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tangan Allah yang kuat menjamah kami. Supaya keputusan kami diilhami oleh karena kebenaran. Dan itu yang akan mendorong kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan sampai hari ini ketika kami hidup dalam kebenaran. Maka justru kami akan mendapatkan masa depan kami yang cemerlang di dalam Engkau. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kekuatan-Mu mengalir atas setiap kami. Terimalah mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Di tangan saya ada beberapa permohonan doa. Sekarang hamba berdoa sekarang untuk orang-orang yang sakit dulu. Di dalam nama Yesus ada sakit, beberapa sakit ya. Ada yang sakit stroke, bengkak di kaki, hernia. Oh, aku berdoa sekarang. Aku tolak segala bentuk penyakit ini dalam nama Yesus. Aku usir keluar dari tubuh orang-orang ini. Dalam nama Yesus aku memperkatakan sekarang kesembuhan mulai mengalir pagi ini. Untuk orang-orang yang stroke dipulihkan. Bagian-bagian yang tidak normal. Aku perintahkan untuk menjadi normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang hari ini menjamah orang-orang yang sakit ini. Ya, yang bengkak kaki menjadi normal. Kempes kembali menjadi normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya kakinya menjadi kuat dan berjalan untuk menuju ke rumah Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan, berdoa untuk penyakit hernia dalam nama aku perintahkan jadilah normal sekarang, jadilah normal dan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk beberapa orang yang mengalami persoalan dalam pekerjaan mereka, oh Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kuatkan kami. Ya Tuhan yang memberikan pengharapan buat kami. Tuhan Kau memberkati beberapa rekan-rekan yang hari ini, jemaat yang lagi mengalami masalah di dalam pekerjaan, baik mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kebangkrutan, mungkin mereka juga omset yang menurun drastis. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kuatkan. Dan hari ini hamba berdoa buat mujizat terjadi di setiap orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan biar dipulihkan, mendapat pekerjaan baru, yang bangkrut dipulihkan dengan cara Tuhan.
yang omsetnya menurun tiba-tiba akan mengalami peningkatan dalam omset di dalam nama Yesus. Oleh karena berkat Tuhan. Tuhan ampuni kalau cara hidup atau cara bekerja kami salah pada waktu yang lalu. Ada banyak hal yang kami kompromikan. Demi keuntungan kami kompromi dosa. Tuhan ampuni. Tapi hari ini kami mau hidup benar. Hidup benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk pernikahan-pernikahan yang ada. Tuhan, hari-hari ini ada banyak keretakan yang mungkin bisa terjadi karena situasi seperti ini dalam rumah tangga. Aku berdoa sekarang, Tuhan pulihkan yang akan bercerai. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus dibatalkan. Di dalam nama Yesus Engkau yang menjamah hati suami istri supaya mereka kembali kepada keutuhan rumah tangga yang ada ini. Tuhan pulihkan, anggur baru mengalir atas keluarga demi keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, perceraian dibatalkan di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk orang-orang yang terlibat di dalam hutang juga hari-hari ini. Tuhan, hamba berdoa, ampuni juga kesalahan kami kalau kami gagal atau salah dalam mengelola keuangan. Mungkin kami serakah sehingga salah dalam mengambil keputusan. Sehingga kami hari ini terlibat hutang. Tuhan ampuni. Tapi hari ini kami hamba berdoa. Tuhan, kalau mereka mau datang, kalau kami mau datang kepada Tuhan. Kami selalu melihat begini, di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Itu hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hutang-hutang yang melilit umat-Mu dalam nama Yesus akan dilunasi dengan cara Tuhan. Supaya kami juga boleh kembali kepada jalan yang benar, jalan yang Tuhan tentukan buat hidup kami. Tuhan tolong kami supaya hutang-hutang ini bisa dilunasi di dalam nama Yesus. Ada beberapa orang yang hari ini berdoa, ya Tuhan, untuk pasangan hidup juga. Hamba berdoa, Tuhan temukan dengan jodoh yang daripada Tuhan. Pergumulan mereka yang dari Tuhan sendiri. Sehingga justru ketika pasangan ini ketemu, mereka berdua semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Juga beberapa orang yang hari ini berdoa untuk anak, seorang anak. Mereka lagi terus berdoa untuk keturunan. Ya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan buatlah subur kandungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, benih ilahi mulai tertanam dalam tiap-tiap kandungan para ibu yang sudah menikah. Di dalam nama Yesus, supaya sukacita mereka menjadi semakin sempurna. Hari ini sudah sempurna karena Yesus ada di hati mereka. Tapi biar Tuhan mereka menjadi melihat betapa sukacita itu semakin melimpah-limpah. Karena anak yang ada adalah berkat Tuhan. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Tahun depan anak itu akan lahir. Terima berkat Tuhan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan berkati tiap-tiap pasangan suami istri yang merindukan anak. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Katakan ini dengan iman. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Sepanjang hari ini sukacita, damai sejahtera Allah melimpah atas hidup Anda. Dan Anda penuh dengan kemenangan oleh karena Yesus Kristus yang kau tinggikan dalam hidup Anda. Itu menyertai-Mu selalu dengan kesetiaannya. Dan sukacita, keberhasilan ada pada Anda semua. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin.